listrik dinamis atau listrik mengalir. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Perhatikan animasi berikut. Yang merah adalah arah arus listrik, yang hijau arah elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Rangkaian terbuka saat saklar tidak dihubungkan. Sedangkan setelah dihubungkan, ini merupakan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka artinya rangkaian tidak dapat menghubungkan kutub positif dan negatif sumber arus, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan rangkaian tertutup artinya rangkaian ini menghubungkan kutub positif dan negatif sumber arus listrik, sehingga arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian ini. Arus listrik atau I yang mengalir melalui penghantar didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik atau Q yang mengalir setiap satuan waktu atau T. Jadi dibuat rumus menjadi I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, T adalah waktu satuannya sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Contoh soal. Jika diketahui kuat arus sebuah sumber arus listrik adalah 5 ampere, hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Diketahui kuat arus I-nya 5 ampere. Waktunya T sama dengan 1 menit. Dibuat menjadi detik, yaitu 60 detik atau 60 sekon. Ditanyakan Q. Jawab dengan rumus I sama dengan Q per T. Yang ditanyakan Q, berarti Q sama dengan I kali T. Q sama dengan 5 ampere kali 60 sekon. Q sama dengan 300 kolom. 2. Hantaran listrik. Yang pertama dicoba adalah batang kayu. Ternyata lampu tidak menyala. Plastik ternyata juga tidak menyala. Nah, kalau aluminium menyala, kemudian besi ternyata menyala. Tembaga menyala, menghantarkan arus listrik. Menyala berarti merupakan konduktor, kalau tidak menyala berarti isolator, tidak bisa atau menghantarkan arus listrik. Hantaran listrik. Listrik dapat mengalir pada kabel. Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik, misalnya tembaga, perak, emas.
Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, misalnya plastik, kaca, kayu. Semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, karbon biasa digunakan untuk membuat transistor. Gabungan transistor nanti menjadi IC. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah panjang kawat L, luas penampang kawat A, hambatan jenis ρ. Jadi R sama dengan ρ kali L per A, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, L adalah panjang kawat, satuannya meter, A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi, ρ adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter. Contoh soal. Suatu kawat besi yang memiliki hambatan jenis 11 kali 10 pangkat min 7 ohm meter, panjangnya 50 meter. Jika hambatannya 2,2 ohm, maka luas penampang kawat tersebut adalah, diketahui ρ-nya sama dengan 11 kali 10 pangkat min 7 ohm, L-nya 50 meter, R-nya hambatannya 2,2 ohm. Ditanyakan luas penampang kawat. Jawab. Masukin rumus. R sama dengan ρ kali L per A. Yang ditanya adalah A. Berarti A sama dengan ρ kali L per R. Masukin A sama dengan 11 kali 10 pangkat min 7 kali 50 per 2,2 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Bisa disederhanakan. A sama dengan 25 mm persegi. Demikian penjelasan singkat tentang listrik dinamis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.